kata teman-teman pasti. Nggak ada bertentangan ajarannya dengan ajaran Islam. Tiba-tiba Paulus dan kroco-kroconya ini yang bikin kacau. Yang mengubah ajaran Nabi Isa atau Yesus gitu. Sayang Nabi Isa itu bang, Nabi paling berat, paling kejam dituduh oleh manusia, banyak fitnahnya ngeri gitu terhadap beliau. Sayang gitu. Itu bang. Jadi saya itu bang menunjukkan jalan yang ajaran yang memang diajarkan oleh Yesus. Kristen itu bang ya muncul di Antioquia setelah Yesus diangkat. 70 tahun setelah Yesus diangkat. Jadi waktu Yesus beserta murid-muridnya itu nggak ada kosakata Kristen Katolik, itu nggak ada. Dia menerapkan hukum ajaran Taurat gitu. Itu nggak ada dia mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Anda buka Yohanes 17 nomor 3 ya. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Artinya inilah kalau kamu pengen masuk surga. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia hamba Tuhan. Dia orang benar bang, hamba Tuhan. Gitu. Islam pun mengakui, saya pun mengakui. Dia orang benar, hamba Tuhan. Tapi kalau dia sendiri Tuhan, ini kacau bang. Dia nggak ada ngaku kayak gitu. Sekarang saya boleh bertanya Pak Ustadz? Silakan. Apakah Yesus Kristus itu sama Nabi Muhammad itu sama enggak? Artinya dalam tujuannya sama enggak itu? Sama. Soalnya Tuhan mereka satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu gitu. Sama tujuannya. Iya, untuk mentauhidkan, untuk mengesahkan Tuhan semesta alam gitu. Sama tuh. Ya itu maksud saya dari tadi. Tujuannya sama, untuk menyuruh manusia menyembah Allah, pencipta langit dan bumi. Terus dalam agama Islam ini apakah mensucikan Nabi Muhammad enggak? Bang, kami di Al-Qur'an kami ya, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bunyinya kayak gini. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan semua utusan Allah. Mereka semua utusan orang mulia gitu. Yesus dimuliakan, Nabi Muhammad dimuliakan, Abraham dimuliakan, semua nabi gitu. Kami muliakan. Makanya bang, abang jangan heran kalau Yesus atau Nabi Isa dituduh berzina, umat Islam marah. Itu marah umat Islam. Atau Abraham dituduh berzina, nabi-nabi dituduh berzina, paling marah umat Islam bang. Enggak kayak gitu. Kami memuliakan semua nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan gitu. Karena apa? Visi dan misi para nabi itu semuanya sama. Untuk apa? Menyeru manusia ke jalan Tuhan semesta alam. Makanya kami nggak pernah ada bertentangan dengan ajaran Yesus itu bang. Kalau dari mulut Yesusnya sendiri. Yang bikin kita bertentangan itu adalah dari katanya, dari tulisan si A, dari tulisan si B, dari kesaksian si A, dari kesaksian si B. Itu yang bikin kacau. Gitu. Itu. Coba gini ya bang ya. Coba Anda buka di Yohanes 5:37 bang. Semoga aja abangnya mau berpikir gitu. Kalau saya senang sama abangnya gitu, beliau mau baca, mau belajar. Yohanes 5:37. Apa kata Yesus di situ? Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya
suaranya pun tidak akan dapat kau dengar. Betul? Betul. Nah, kata Yesus Tuhan itu nggak kelihatan. Iya memang. Iya, di Keluaran Nabi Musa, Keluaran 33 nomor 20, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Gitu. Di Islam ya Bang ya, di Islam Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absor. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kenapa? Karena mata kita yang terbatas. Mata kita ini mau lihat telinga ini aja nggak bisa Bang. Padahal di sampingnya nggak bisa lihat telinga. Jadi sekarang gini Pak Ustadz, finalnya ini sekarang saya mau tanya ya. Ah. Berarti agama Islam itu akui Yesus itu akui. Iya, kami mengakui Nabi Isa itu orang benar Bang. Mengakui itu juru selamat manusia yang percaya kepada dia. Akui Kami enggak? mengakui Yesus itu juru selamat membawa Injil untuk Yahudi, itu betul. Untuk Yahudi. Iya, karena dia ngomong hanya untuk Yahudi. Di Al-Quran kami juga ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di tempat Anda, Matius 15 nomor 24. Terus Matius 10 nomor 5 dan 6. Tuh. Gak ada yang salah dengan Yesus itu ajarannya. Cuma setelah Yesusnya diangkat kacau. Ada yang ngaku rasul, ada ngaku nabi, ada kesaksian ini, ada kesaksian itu. Jadi gado-gado setelah Yesusnya diangkat. Itulah salahnya di situ. Gitu Bang, itu yang membuat kita berbeda. Kalau Islam dengan ajaran Yesusnya, itu nggak ada bertentangan, nggak ada. Ya itu saja yang mau kutanyakan, Ustaz. Silahkan Anda kalau mau bertanya apa lagi silahkan gitu Bang. Ya. Atau Anda mau tahu ajaran yang betul menurut para nabi? Mau nggak Abang buka satu-satu saya jelasin? Kita pegang dulu ya. Tadi dari 3 masa Nabi Musa, masa Yesus, dan masa Al-Quran Nabi Muhammad, Tuhan tidak dapat dilihat ya. Oke? Iya. Tuhannya para nabi itu dulu kunci. Berarti Ya. Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Baik, kita kunci itu dulu. Sekarang kita bahas ritual yang benar menurut para nabi. Bagaimana para nabi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan tadi. Oke? Nah, Terus? coba Anda buka. Di dalam Kejadian 24 nomor 52. Kejadian berapa? Kejadian 24 nomor 52 Bang. Ayat 52. Tentang Abraham tuh. 52. Coba Bang baca. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Caranya sujud betul? Ya. Sampai dahinya ke tanah. Oke, baik. Zaman Nabi Musa, coba. Keluaran 34 nomor 8. Keluaran 34 nomor 8. Nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa juga sujud kayak Abraham ya? Sama. Oh yaudah kita pindah zamannya ke zaman Daud. 1 Tawarik 29 coba. 1 Tawarik pasal 29 nomor 20.
Yang penting abang mau belajar gitu. Apa apa bunyinya bang? Coba Kalau abang abang baca. tahu. Di 1 Tawarik 2 pasal 29 di ayat 20. Daud ngapain itu sama jemaatnya? Mana lagi ini? Abang bilang lah A-nya. Tawarik, 1 Tawarik, Bang. 1 Tawarik Perjanjian ayat lama. Tawarik berapa? 1 Tawarik pasal 29 Ya sudah. nomor 20. Kemudian berkatalah 20. Daud. Benar gak? Ya. Segenap Coba baca. jemaah itu. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jamaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu, maka segenap jamaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang yang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Lagi-lagi Daud juga sujud. Pindah lagi zaman ke Nabi Ezra coba. Nehemia 8 nomor 6. Kita cek satu-satu bang. Kita belajar bersama gitu. Nehemia 8 nomor 6. Biar abang tahu semuanya gitu. Ajaran para nabi itu sama semua. Ayat 6. Iya. Nehemia udah ketemu? Sudah. 8 nomor 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu muka kitab itu semua orang. Nehemia 8 bang. Ezra. Iya ada. Nih. Saya bukain di sini. Nehemia 8. Nih, gini betul. Iya. Nomor 6 ya. Ayat Sama 6. Beda. Ya udah kita baca di sini ya. Oke. Ayat 7. Iya, coba 7. Ya kalau 7 sama. Coba baca dari 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bang, di situ Kak zaman Nabi Ezra ada orang yang mengangkat tangan lalu bilang amin amin. Terus sujud ke tanah. Amin katanya. Kan kayak gitu. Lalu sujud ke tanah. Dan itu coba Anda buka apa yang dicontohkan Yesus. Ke zaman Yesus kita tarik ya. Di Matius 26 nomor 39. Coba. No, ayat 39. Matius 26 ayat 39. 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sujud juga kan Yesus. Nah, hari ini Bang, mari kita lihat ya. Agama yang Tuhannya kagak kelihatan dan cara ibadahnya sujud dahinya ke tanah, itu agama apa? Ya, yang saya lihat sekarang Muslim, tapi kita juga ibadah begitu Bang. Kalau Muslim. Hindu, iya. Saya iya. Muslim kan? Iya. Makanya ajaran Islam itu
sama dengan ajaran para nabi semua. Gitu, nggak ada yang nyeleneh. Sampai ajaran Yesus pun sama gitu, tegak Terus lurus. Yang bikin sebenarnya kita beda itu bang, yang bikin kita beda dari kesaksian A kesaksian B, dari penyelidikan si A penyelidikan si B, itu yang bikin kita beda. Abang percaya yang itu gitu, bukan percaya omongan Yesus, tapi percaya yang di luar Yesus. Gitu, padahal ajaran Islam nggak bertentangan dengan Yesus, nggak bertentangan dengan Nabi Musa, nggak bertentangan dengan Abraham. Memang itu yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu gitu, sujud kepada Tuhan semesta alam gitu, dahi ke tanah. Hari ini siapa yang kita lihat? Tuhannya kagak kelihatan, Tuhannya umat Islam. Ritualnya menyembah dahinya sampai ke tanah, umat Islam. Memang itu yang diajarkan para nabi sejak dulu sampai kita hari ini gitu. Gak ada para nabi dulu mengajarkan kita, ayo jingkrak-jingkrak, joget-joget, bah. Nggak ada gitu, nggak ada. Jadi kembalilah ya ke ajaran para nabi gitu, ke ajaran para nabi, kembalilah bang gitu, ke ajaran para nabi yang diajarkan oleh para nabi semenjak dulu mentauhidkan Tuhan semesta alam. Makanya nih bang, ya saya bukakan satu ayat Al-Quran untuk abang nih ya. Bentar ya. Ini ayat favorit saya sih sebenarnya. Nih bang. Nih. As-Sajadah ayat 15 ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud. Jadi orang beriman. Makanya para nabi sujud gitu. Sampai hari ini pun saya pun juga melakukan bang, sama gitu. Kayak gimana? Itu bang yang bisa saya sampaikan gitu. Ikutilah ajaran para nabi, yaitu ajaran sujud, berserah diri kepada Tuhan semesta alam, bukan memberhalakan dengan ajaran yang nggak tahu asal rimbanya dari mana gitu. Gitu bang. Jadi saya menampilkan itu seluruhnya dengan data, ya seluruhnya dengan data, dengan kitab suci, dengan kebenaran, dengan ajaran para nabi. Saya nggak ngambil dari orang lain gitu. Makanya bang, saya sering ucapkan dengan kawan-kawan saya yang 17.000 menonton ini. Saya itu mempelajari Kristen, mempelajari Hindu, mempelajari Buddha, kata saya. Tapi kenapa saya tetap Islam? Karena memang Islam inilah agama yang memang turun dari langit gitu, dari utusannya sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini gitu. Kalaunya ada kebenaran di luar Islam, maka saya yang lebih duluan murtad. Tapi pada hari ini saya tetap Islam, Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Titik, udah. Gitu. Gak ada Yesus, aku tinggalkan Kristen untukmu. Gak ada. Yesus nggak kenal Kristen. Aku tinggalkan Katolik untukmu. Nggak ada. Atau Nabi Musa, aku tinggalkan Yahudi untukmu. Nggak ada. Tapi kata Al-Quran, aku tinggalkan Islam untukmu. Ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah sempurnalah agamamu bagimu, dan telah cukuplah nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi
Islam sebagai agamamu, agamanya yang diajarkan oleh para nabi, finish gitu. Di luar itu dah sesat dah pasti. Tadi ya, mungkin masih ada teman-teman atau saudara-saudara yang ngantri di bawah mau naik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Ustadz, kita sudah bisa bertukar pendapat ilmu di sini ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti Bang kalau Abang mau mengambil rekamannya, Abang silakan mampir ke channel YouTube saya gitu ya. Sudah Pak Ustadz. Nah, ini saya juga live kan, siapa tahu kan Anda mau mempelajari ulang gitu ya yang saya sampaikan. Silakan nanti Abang ke channel YouTube saya. Ya. Sudah Pak Ustadz, sudah. Gambarnya Pusat Debat Agama. Baik. Sudah saya, masalahnya orang saya ini Pak Ustadz suka yang begini-begini, bukan cuma Islam. Semua mempelajari juga. Ya alhamdulillah bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah. Kembalilah ke fitrah Anda ya. Saya paling suka nonton begini-begini yang kayak Pak Ustadz ini. Artinya bukan cuma muslim saja, semua agama kalau perlu saya mau tahu, saya tahu. Iya. Ya saya hanya menyerukan ke Abang, mari kita sembah Tuhan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdiskusilah dengan Abang dengan cara yang paling baik. Nah, tuh. Semoga Abang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita balik ke ajarannya yang telah diajarkan oleh para nabi Bang. Ya.